Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu guru hebat, izinkan pada sore hari ini saya akan coba sedikit membahas masih berkenaan dengan teori belajar. Kita coba refleksikan kembali di video saya sebelumnya, saya sudah coba sedikit membahas terkait dengan teori belajar behaviorisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behaviorisme itu? Kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa pada teori belajar behaviorisme, proses belajar itu dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang nyata. Perubahan perilaku yang bisa terukur secara objektif melalui stimulus dan respon yang diberikan secara terus-menerus sampai adanya perubahan perilaku tersebut. Nah, teori belajar yang akan saya coba bahas pada kesempatan kali ini merupakan respon terhadap teori belajar behaviorisme, ya, yang mengatakan bahwa teori belajar behaviorisme itu belajar terjadi pada saat atau belajar itu dikatakan berhasil pada saat adanya perubahan perilaku. Tapi di teori belajar kali ini, belajar itu dipandang sebagai proses mental yang aktif. Nah, kira-kira kata kuncinya itu ya Bapak dan Ibu. Kira-kira apa nih teori belajar yang akan saya bahas pada sore hari ini? Ya, teori belajar kognitivisme. Bapak dan Ibu, menurut teori belajar kognitivisme bahwa belajar itu dikatakan sebagai proses mental yang aktif, yang mana melibatkan persepsi, melibatkan pemahaman, melibatkan memori, ya, yang melibatkan unsur-unsur di dalam kognitif, ya. Jadi fokus di dalam pembelajaran yang menggunakan teori belajar kognitivisme itu adalah pada pentingnya pemahaman, pengolahan informasi, ingatan, dan juga berpikir logis. Intinya ini melibatkan proses kognitif, ya Bapak dan Ibu. Nah, salah satu tokoh dari teori belajar kognitivisme itu adalah Zhang Viase, ya, yang mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan dalam struktur kognitif individu yang dihasilkan oleh proses berpikir. Itu menurut Zhang Viase, ya. Nah, kemudian apa sih asumsi dasar dari teori belajar kognitivisme itu? Yang pertama adalah belajar itu merupakan proses yang aktif, ya. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, definisi dari pembelajaran dari teori belajar kognitivisme. Dari prinsip dasar ini kita bisa ketahui bahwa belajar adalah proses aktif yang artinya individu itu secara aktif membangun pengetahuan dari pengalaman dan informasi yang diterimanya. Nah, berbeda dengan teori behaviorisme ya Bapak dan Ibu, bahwa melalui stimulus dan respon itu pasti akan terjadi perubahan perilaku, dan itu yang diukur di dalam teori belajar behaviorisme. Tapi dalam teori kognitivisme yang diukur itu adalah bagaimana individu itu memproses secara aktif dalam rangka membangun pengetahuan dari pengalaman atau informasi yang diterimanya. Nah, kemudian asumsi dasar yang kedua adalah bahwa pengetahuan itu dibangun secara bertahap, ya. Jadi informasi yang diterima oleh peserta didik itu saling dihubungkan, kemudian diintegrasikan di dalam proses berpikirnya. Dimulai dari proses berpikir yang cenderung rendah sampai dengan proses berpikir yang tingkat tinggi. Contohnya misalkan peserta didik itu memulainya dari proses mengetahui, kemudian proses memahami, sampai dengan menganalisis, mensintesis, sampai mengambil evaluasi dan menarik kesimpulan. Nah, itu merupakan salah satu proses kognitif. Nah, inilah yang ditekankan di dalam teori belajar kognitivisme. Nah, kemudian prinsip dasar atau asumsi dasar yang ketiga adalah pentingnya struktur kognitif di dalam teori belajar kognitivisme ini, ya. Jadi pentingnya keterlibatan otak di dalam teori belajar kognitivisme, bahwa otak itu memproses informasi melalui perhatian, persepsi, ya, pengkodean, penyimpanan, dan retrieval, ya, atau pengambilan kembali. Sehingga
proses kognitif ini merupakan fokus penting di dalam teori belajar kognitivisme. Nah, kemudian asumsi dasar yang keempat adalah belajar bermakna itu lebih kuat daripada hafalan. Nah, kalau kemarin kan di dalam teori belajar behaviorisme itu stimulus dan responnya itu cenderung pada hafalan. Bagaimana peserta didik itu melakukan sebuah transformasi perubahan perilaku atau perubahan perilaku melalui stimulus yang diberikan secara terus berulang yang dikatakan sebagai penguatan atau reinforcement. Nah, berbeda dengan hal tersebut di dalam teori belajar kognitivisme bahwa belajar yang bermakna itu lebih kuat daripada hanya sekedar hafalan. Kemudian asumsi dasar yang berikutnya adalah pemrosesan informasi itu melibatkan memori, baik itu memori jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Jadi salah satu unsur di dalam kognitif kita itu adanya memori ya. Jadi pada saat individu itu menerima informasi sebagai proses pembelajaran, maka informasi itu akan disimpan di dalam memori, baik itu memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kemudian bagaimana sih penerapannya di dalam sebuah proses pembelajaran untuk teori kognitivisme ini? Misalkan Bapak dan Ibu, kita akan coba melakukan sebuah pembelajaran dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana proses pembelajaran ini dibuat secara bermakna Bapak dan Ibu? Jadi kita bawa secara langsung peserta didik sebagai subjek pembelajaran itu untuk mengamati lingkungan sekitar yang masuk pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati tersebut. Misalkan kita bawa ke lingkungan atau taman sekolah ya, di mana di situ ada berbagai macam keanekaragaman hayati ya, mulai dari ada kolam ikan misalkan, kemudian juga ada taman, beberapa tumbuhan di situ, kemudian juga ada bagaimana keterhubungan antara komponen biotik dan abiotik di dalam ekologi dan juga keanekaragaman hayati tersebut. Nah, itu kita bawa peserta didik untuk mengamati secara langsung sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Nah, kemudian proses pembelajaran tersebut kita buat untuk memfasilitasi proses berpikir peserta didik ya. Dimulai dari tingkat berpikir yang rendah sampai dengan yang tinggi. Misalkan bagaimana peserta didik mengetahui atau memiliki pengetahuan awal tentang ekologi dan juga keanekaragaman hayati. Kemudian bagaimana peserta didik bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan ekologi dan juga keanekaragaman hayati menggunakan bahasa sendiri. Sampai dengan tingkat yang tinggi, barangkali peserta didik bisa menganalisis dengan cara membandingkan keterhubungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang ada di dalam sistem ekologi tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi pada intinya, teori belajar kognitivisme ini menuntut seorang guru untuk mendesain pembelajaran yang memfasilitasi proses kognitif peserta didik secara terstruktur. Mulai dari pemikiran yang tahap awal, tahap rendah, sampai dengan tahap tinggi ya. Dari mulai mengetahui, memahami, mempraktekkan atau mengaplikasikan sampai menganalisis, mengevaluasi sampai pada akhirnya peserta didik bisa memaknai atau mengambil kesimpulan dari apa yang dipelajarinya. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba refleksikan kembali apakah kita pernah melakukan pembelajaran seperti itu. Kalau kita pernah melakukan pembelajaran seperti itu, berarti kita sudah melakukan pembelajaran dengan menerapkan teori belajar kognitivisme. Demikian Bapak dan Ibu, apa yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.